Hai. Gimana kabarnya? Masih sehat ya? Semangat terus, masih sabar menghadapi kondisi yang mungkin nggak mengenakan buat kita. Oke, tapi kita juga harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena hari ini kita masih bisa ibadah bareng di Kris Galayut. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa karena mungkin gak banyak orang yang bisa menikmatinya. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kami hari ini berkumpul Tuhan bersama-sama untuk beribadah secara online. Tuhan, Engkau tuntun kami dalam ibadah kami supaya sungguh kami boleh mengerti lagi Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan Engkau. Berikan kami juga hati yang baik, tanah yang subur supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami, seluruh pelayan dan apapun yang dipersiapkan Tuhan, kiranya semua boleh berjalan dengan lancar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
kasih ya Tuhan Yesus atas kasih anugerah rahmat demi rahmat yang kami rasakan hari demi hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak mudah melalui pandemi ini, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa kuat. Kami sanggup melalui apapun itu dalam hidup Tuhan, karena kekuatan yang hanya daripada-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk terus melayani-Mu. Walaupun kami tidak secara fisik berkumpul bersama-sama ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya anugerah-Mu, cinta kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus pakai kami anak-anak-Mu, terus melayani dan persiapkanlah hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami anak-anak-Mu, terus bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom. Aing udah remaja GBT Bulu Lawang dimanapun berada. Walaupun kita hanya bertemu bertatap muka hanya lewat video atau di udara, tetapi ini sangat luar biasa sekali saudara. Ini membuktikan bahwa kita tidak pernah lalai dalam setiap persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada banyak tantangan atau kondisi-kondisi tertentu yang kita hadapi. Saudaraku, pada saat ini kita kembali belajar bersama-sama. Saudara belajar dan saya pun juga belajar. Kita harus sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan yang telah dipercayakan kepada saya pada saat ini, yaitu di bawah tema tentang disiplin atau kedisiplinan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat disiplin itu tidak hanya secara personal, tetapi itu umum. Dan kalau kita kembali belajar melihat dalam Bible atau dalam Alkitab, banyak hal-hal yang tertulis di dalamnya tentang disiplin hidup, disiplin rohani dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya mau sharing atau belajar bersama-sama kepada saudara sekalian, yaitu terambil dari Ibrani 12 ayat 11. Kita nanti bisa membacakannya. Di situ sudah sangat-sangat jelas bagaimana ketika kita tekun dalam melakukan segala sesuatu yang ada, sekalipun itu tidak menyenangkan bagi kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, ketika kita sungguh-sungguh dalam menjalaninya, pasti kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa bagi hidup kita. Begitu juga dengan yang namanya kedisiplinan. Di sini berkaitan dengan kedisiplinan kehidupan kita, kedisiplinan kehidupan kita secara nyata. Pertama saudara, ketika kita mendengarkan yang namanya kedisiplinan, itu sangat-sangat sudah jelas mengerti apa itu disiplin. Mungkinkah kedisiplinan dalam keluarga, kedisiplinan pekerjaan, kedisiplinan sekolah, kedisiplinan persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa disiplin itu merupakan perasaan, merupakan perasaan yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan kepada kita atau merupakan satu tanggung jawab. Disiplin juga bisa diartikan taat, setia untuk melakukan segala aturan yang ada, saudara. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkinkah itu bangun pagi? Itu adalah hal-hal yang secara sederhana. Masuk sekolah atau kuliah, belajar setiap hari, beribadah tepat waktu, dan masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui yang namanya tentang disiplin. Disiplin itu dilakukan secara rela, dilakukan secara ikhlas, yang timbul dalam hati kita, yang timbul dalam kepribadian kita, bukan karena keterpaksaan. Mungkinkah itu orang tua kita memaksa kita atau orang lain memaksa kita untuk melakukan? Itu salah. Tetapi
Yang sesungguhnya disiplin itu kita melakukannya adalah timbul dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Apa yang kita harus perlu belajar pada saat ini tentang kedisiplinan? Mari kita akan belajar dalam 4 hal yang sangat penting. Yang pertama saudara adalah disiplin waktu. Wow, tentang kedisiplinan waktu pasti kita sudah dalam pikiran kita pasti disiplin waktu ini, dan banyak segala hal yang lain. Tetapi waktu tidak bisa diputar saudara. Ketika kita sudah sungguh-sungguh untuk menghargai waktu, kita harus melakukannya. Kita harus taat melakukannya. Waktu tidak dapat diputar kembali ketika waktu akan berjalan terus saudara. Tentunya kita sudah tahu bahwa kita hidup di dunia ini bukan hidup secara berangan-angan, hidup dalam bentuk dongeng atau seperti Harry Potter yang bisa memutar waktu itu, bisa memundurkan waktu itu. Tetapi kita hidup saat ini adalah di dunia nyata, real apa adanya. Nah, untuk itu saudara, kita rugi jika kita membuang waktu-waktu kita. Itu akan menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa menghargai atau kita tidak bisa melaksanakan dalam setiap kedisiplinan waktu kita. Kita perlu tahu disiplin waktu itu banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Disiplin itu, waktu itu sangat berharga bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa mendisiplinkan waktu pekerjaan orang lain, karir kita, dan hal-hal yang lain. Tetapi dalam diri kita sendiri, dalam persekutuan kita sendiri, dan hal-hal yang lain, bahkan dalam keluarga, kita perlu juga mendisiplinkan waktu kita yang ada. Kita jangan sampai orang lain yang mendisiplinkan waktu kita. Tentunya kita sendiri yang harus mendisiplinkan waktu kita. Itu timbul dalam kepribadian kita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena orang lain memaksa kita saudara. Saudaraku yang terkasih, disiplin waktu adalah merupakan satu kunci atau satu harapan bagi seseorang untuk mencapai dalam kesuksesannya, untuk meraih dalam setiap harapannya. Itu adalah kunci yang pertama ketika kita disiplin menghargai waktu-waktu yang ada saudara. Kita hidup harus menghargai waktu karena kita hidup di dunia ini sangat singkat. Seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Kita jangan membuang-buang waktu kita teman-teman, hai kaum muda remaja. Kita harus menghargai waktu kita. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Bayangkan betapa kita menyesalkan ketika kita hidup di dunia dengan menyia-nyiakan waktu kita yang ada. Karena waktu yang berjalan tidak bisa kembali lagi saudara. Waktu yang berjalan tentu akan berjalan terus, tidak bisa kita memundurkan lagi. Seperti jam dinding, kita tidak bisa mengatur waktunya lagi. Namanya waktu pasti akan berjalan terus. Tetapi bagaimana kita hai kaum muda remaja untuk menggunakan waktu-waktu yang ada untuk kita bisa taat, untuk kita bisa meraih dalam setiap kesuksesan harapan kita ke depan. Untuk itu hal yang pertama adalah kuncinya, disiplinlah waktu yang ada. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti yang dikatakan bahwa waktu itu adalah uang. Time is money. Jadi kita perlu mengatur waktu-waktu kita. Yang kedua saudara adalah disiplin keuangan. Mungkin kita kaum muda remaja, mungkin belum berkeluarga, belum menikah, ya, belum mempunyai suami, belum mempunyai istri. Ya tentunya kalau kita mempunyai keuangan, ya pasti kita akan
menggunakan uang itu. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara, kita sebagai kaum muda remaja perlu kita harus belajar untuk mengelola keuangan kita. Mengelola keuangan itu bukan hanya sepasang suami istri karena sudah berkeluarga atau yang mempunyai anak atau yang lain sebagainya, tetapi kita juga perlu taat dalam mengelola keuangan kita, karena kita tidak selama-lamanya hidup sendirian. Kita tidak selama-lamanya hidup seperti ini. Pasti berjalannya waktu akan merubah itu semua. Ya, pasti seorang pemuda pasti akan berkeluarga, mempunyai istri, atau seorang pemudi akan juga berkeluarga, pasti akan mempunyai seorang suami, dan pasti akan membutuhkan suatu rencana-rencana ke depan, membutuhkan yang namanya keuangan. Untuk itu kita perlu belajar dari sekarang. Kita harus pintar-pintar untuk mengelola yang namanya keuangan kita. Saudaraku yang terkasih, mengatur keuangan dengan baik menjadi hal yang terpenting, tak bisa lagi diabaikan dalam menjalani kehidupan dewasa ini. Iya, ada yang bilang bahwa uang bukan segala-galanya, karena memang tak segala-galanya hal yang bisa kita hargai itu dengan uang. Tetapi segala-galanya juga saudara membutuhkan yang namanya uang. Namun bagaimana jadinya ketika kita sedang tak memiliki uang, padahal sekarang serba tukar menukar dalam nilai keuangan. Ya, zaman yang era milenial dan juga lingkungan digital, ya, pasti perlunya keuangan. Tetapi bagaimana sikap kita, kepintaran kita, kepandaian kita untuk mengatur hal itu, saudaraku ya. Artinya keuangan merupakan perihal yang tak bisa lagi kita pisahkan dalam menjalani kehidupan kita. Dengan begitu secara otomatis kita pun mesti mampu mengatur keuangan kita dengan baik. Kita harus pintar-pintar, kita harus pandai-pandai, kita harus meminta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mengelola setiap keuangan kita. Kita harus pintar mengelola apapun yang kita miliki saat ini. Kita jangan menghambur-hamburkan uang, kita jangan membuang-buang uang dalam hal-hal yang memang itu tidak penting, tidak urgent bagi kehidupan kita, tidak menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Tetapi alangkah baiknya ketika kita memiliki atau mempunyai sesuatu hal yang ada, kita harus bisa memanage, mengelolanya secara baik untuk kita bisa tidak mengeluarkan banyak uang. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya perlu kita ketahui juga kedisiplinan kita membutuhkan yang namanya disiplin kesehatan atau disiplin fisik kita. Mungkin dalam wabah atau pandemi COVID-19 saat ini banyak orang-orang ya yang jatuh dalam keadaan sakit atau dalam hal yang lainnya. Tetapi ada juga orang-orang yang taat karena takut terinfeksi, takut kesehatannya. Tetapi ada juga orang-orang yang memang tidak takut sama sekali dalam kesehatannya ya. Tetapi itu tidak salah saudara, tetapi kita perlu juga berhikmat. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kita bisa mengetahui, untuk kita bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Untuk itu dalam kesehatan juga kita perlu mengatur saudaraku. Mendisiplinkan diri itu untuk menjaga contohnya pola hidup kita yang sehat sejak usia dini sampai terdampak baik ketika Anda memasuki usia lanjut atau memasuki usia tua nanti selanjutnya saudaraku. Sebab itu tubuh telah terbiasa dijaga dan dipelihara sejak dini.
bukan nanti. Contohnya mereka yang setelah rutin menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang, ya harus berjalan terus, karena kita juga harus menjaga kesehatan pribadi kita, ya. Apalagi kalau kesehatan rohani kita, ya. Untuk itu dalam wabah virus corona ini, dan tidak hanya virus corona, banyak hal-hal atau banyak penyakit-penyakit yang akan juga mengakibatkan bagi hidup kita. Untuk itu bagaimana caranya untuk kita tidak bisa tertular, untuk kita tidak bisa jatuh dalam keadaan sakit? Perlu yang namanya hikmat, meminta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan kesehatan fisik kita. Kalau sekarang ini pandemi COVID-19, kalau peraturan yang sudah diberikan kepada masyarakat atau warga Indonesia, ya kita harus patuhi. Kita harus pakai masker kalau keluar rumah, atau ketika kita sedang bercakap-cakap dengan sesama kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Kita perlu taat, karena itu kita telah menghargai yang namanya disiplin kesehatan atau fisik kita. Yang terakhir saudara, yang keempat adalah perlu yang namanya disiplin rohani. Tadi saya sudah singgung tadi dalam mendisiplinkan fisik atau diri, dan bukan hanya itu, tetapi pentingnya mendisiplinkan kerohanian kita. Sebagai seorang remaja, pemuda Kristen yang di dalam Kristus, sudahkah kita atau sudahkah saudara dan saya telah membangun kedisiplinan untuk membangun hubungan kita yang erat, yang intim, dekat dengan Allah? Apakah selama ini kita telah dikatakan adalah sahabat-sahabat Kristus? Apakah selama ini kita telah dikatakan bahwa kita ini sangat disiplin dalam kerohanian kita? Pertanyaannya ada dalam diri kita masing-masing, teman-teman, hai kaum muda remaja. Perlu kita mendisiplinkan kerohanian kita, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara jasmania, tetapi perlunya kerohanian kita. Ya, berapa kalikah kita harus berpuasa dalam satu minggu, dalam sebulan, dan bahkan dalam pertahun, dalam membangun kedisiplinan kita, kerohanian kita, membangun persekutuan yang intim kita dengan Tuhan. Ya, bagaimanakah saat teduhmu? Bagaimanakah cara peribadahanmu? Bagaimanakah sikapmu berdoa? Bagaimanakah sikapmu untuk renungan pagi, siang dan malam? Apakah itu sudah kita melakukan? Sudahkah kita taat untuk kedisiplinan itu atau belum? Kita harus melakukannya, dan itu wajib kita harus melakukannya. Ya, walaupun sekalipun kita gagal, sekalipun kita kadang lupa dalam hal-hal yang lainnya, tetapi itu tidak menjadi satu alasan bagi kita untuk kita terus berjuang, untuk kita terus maju, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Banyak di antara kita mungkin masih memiliki kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Ya. Mungkin tidak terdampak kepada orang lain, tidak menjadi berkat kepada orang lain. Yang mungkin kita bersekutu ya bersekutu, kita beribadah ya beribadah, tetapi secara real, secara nyata, kepribadian kita belum terlihat 100%. Ya, kerohanian kita nyata dan terdampak sangat besar bagi kehidupan orang lain juga lewat kehidupan kita. Itulah sebabnya kehidupan kita menjadi tidak ada bedanya dengan remaja-remaja pemuda yang di luar sana, yang di luar Kristus. Ya. Hendaklah kita harus berbeda, hendaklah kita harus berubah dalam pembaruan budi kita, seperti di Roma pasal ayat 12, saudara. Ya, kita harus tahu dan mengerti akan semua ini.
Untuk itu disiplin rohani bukanlah tujuan akhir dari semua usaha kita. Pertumbuhan imanlah yang menjadi tujuan kita. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Jadi hargailah waktu yang kita miliki saat ini untuk melatih kehidupan rohani kita, sehingga kita dapat menjadi pemuda remaja Kristen yang dewasa imannya, yang dewasa kerohaniannya, dan tampak dalam kehidupan keseharian kita, dan juga bisa menjadi dampak yang besar bagi kehidupan orang lain lewat kesaksian kehidupan kita. Untuk itu saudara, demikian saja yang saya boleh sampaikan, yang boleh saya sharingkan tentang hal-hal yang sederhana yang perlu kita belajar yang dalam perikop kita pada saat ini, yaitu disiplin. Ya, kita harus melakukan hal itu semua. Ada hal 4 yang sederhana yang perlu kita ketahui, yaitu disiplin waktu, ya, disiplin waktu kita, disiplin keuangan kita, disiplin kesehatan fisik kita, dan terakhir adalah disiplin kerohanian kita. Kiranya renungan atau pembelajaran kita pada sore hari ini, ya, sharing kita pada saat ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian, dan begitu juga dengan saya. Dan kiranya kita tidak hanya mendengarkan, tetapi mari kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Allah kami sangat-sangat baik. Terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini kami boleh bersekutu. Tuhan, untuk segala firman yang sudah disampaikan, ajar kami untuk bisa melakukannya, tumbuh terus Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anakmu pemuda di tempat ini, memberkati kami semua Tuhan dalam pendidikan kami, pekerjaan kami, berkati juga pergaulan kami Tuhan, berkati kesehatan kami, dan berkati Tuhan rencana masa depan kami, serahkan di dalam tangan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bagi jemaat-Mu di tempat ini, untuk pimpinan-pimpinan Tuhan Yesus, kepala sidang dan tim, semua ketua-ketua komisi, pelayan-pelayan Tuhan, majelis. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau berikan hikmat, kekuatan dari Roh Kudus-Mu untuk bisa terus melayani Engkau di tengah kondisi yang seperti ini, Bapak. Berdoa untuk setiap program-program gereja yang sudah dirancangkan dan sedang dipersiapkan. Tuhan Yesus, Engkau tolong memberkati, Engkau yang memperlancar, Tuhan Yesus, segala yang sudah kami siapkan, karena Tuhan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berdoa untuk sidang jemaat Tuhan Yesus, apapun pekerjaan mereka, Engkau memberkati, berkati keluarganya Tuhan Yesus, anak sekolah minggu, dalam pendidikannya juga, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Untuk kaum wanita, dan juga untuk kaum pria, kaum lansia Tuhan Yesus, dalam tangan Tuhan Yesus kami aman dan kami bisa Tuhan Yesus melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapak untuk pemerintahan, terutama Indonesia Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Presiden yang menentukan segala kebijakan dari atas. Kau berkati dia supaya bisa memimpin dan memberi keputusan yang terbaik, serta jajarannya Tuhan Yesus, pelaksananya semua juga Tuhan Yesus. Dan berdoa kiranya mereka semua mengerjakan dengan baik, dengan roh takut akan Allah, supaya sungguh yang terjadi adalah yang paling baik, yang sesuai dengan rencana-Mu, supaya kesejahteraan masyarakat banyak boleh dicapai. Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk terkait dengan COVID-19 Tuhan Yesus, setiap tenaga medis yang berjuang untuk menolong para pasien, Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan kesehatan untuk mereka, damai sejahtera dari Tuhan. Dan juga untuk pasien-pasien atau siapapun mereka yang mungkin mengalami masalah atau kesedihan atau kedukaan karena COVID-19 ini, Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah memberikan pemulihan, Engkau Allah yang ada yang menghibur mereka, Engkau juga yang memberikan kesembuhan buat mereka semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat buat orang lain, menjaga kesehatan kami, menjadi contoh di tengah-tengah dunia, supaya kami sungguh-sungguh boleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk menyebar luaskan Tuhan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di doa kami Tuhan, banyak juga setiap pergumulan kami yang mungkin tidak terkatakan, yang mungkin hanya Engkau yang tahu Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Allah yang sangat peduli terhadap kami, dan Engkau Maha Kuasa, sehingga Engkau selalu punya jalan keluar untuk kami. Kami percaya kepada-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami, Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya sungguh kami boleh menjadi anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur.